Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprianti dengan NIM 2203001. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai perencanaan pajak atau tax planning. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita mengerti dulu apa sih pengertian dari pajak itu sendiri. Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran, manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkeinginan mengurangi badan pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Pengertian tax planning. Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias ilegal. Legal di sini artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang atau loopholes sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Secara teoritis, William H. Hoffman dalam buku berjudul The Accounting Review tahun 1961 menyebutkan tax planning merupakan upaya wajib pajak mendapat penghematan pajak atau tax saving melalui prosedur penghindaran pajak atau tax avoidance secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Pada dasarnya, 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak atau tax planning. Yang pertama, tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Yang kedua, secara bisnis masuk akal, karena tax management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik segi pencatatan akuntansi, keuangannya, maupun segi hukum, perjanjian, atau perikatan. Tahap dalam melakukan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Yang kedua, membuat satu atau lebih kemungkinan jumlah pajak. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. Yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak. Yang kelima, memutakhirkan rencana pajak. Perencanaan pajak saat memulai suatu bisnis. Pengusaha A mendirikan usaha dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
badan golongan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, sehingga pengusaha A dikenai PPh final 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Karena sebagai wajib pajak badan, maka pelaporan pajak penghasilannya menggunakan surat pemberitahuan atau SPT, pajak badan UMKM. Artinya, pengusaha A harus membayarkan PPh final sebesar 0,5% dari revenue itu setiap bulannya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Namun, hingga setahun berjalan, ternyata bisnis pengusaha A tidak mendatangkan keuntungan sama sekali, karena sebagai wajib pajak UMKM, maka ia tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya, yakni menyetor PPh final sebesar 0,5% dari pendapatan bruto tersebut. Jadi waktu di tahun pertama ini biasanya tax planning cukup penting. Jangan sampai kita menggunakan atau status wajib pajak SPT badan yang tahunan UMKM ini yang setiap bulan atau bayar PPh final 0,5%. Tahunnya at the end of year. Ternyata perusahaan kita rugi. Jadi anggapannya sudah rugi, tetap bayar pajak. Itu baru disebut dengan badan. Kita terbebani dengan pajak jelasnya. Padahal lanjut Andre, hampir setiap usaha itu di tahun pertama cukup sulit untuk mencapai profit. Sebab tahun pertama merupakan tahun di mana sebuah usaha itu masih melakukan upaya membangun bisnis, mengeluarkan biaya untuk marketing yang cukup besar. Pilihan sebagai wajib pajak badan normal. Beda cerita ketika pengusaha A memiliki mendeklarasikan diri sebagai wajib pajak badan normal alias bukan UMKM, sehingga pengusaha A akan menggunakan SPT badan tahunan normal dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Andre mengaku sistem pengenaan pajak bagi wajib pajak badan normal memang berbeda dibanding wajib pajak UMKM. Jika wajib pajak UMKM mengenal tarif PPh final 0,5% dari omset bruto, maka untuk wajib pajak badan normal tarifnya sebesar 25% dari net profit atau laba bersih. Karena pengusaha A sebagai wajib pajak badan normal, maka ketika di tahun pertama itu belum mendapatkan untung, ia justru tidak merasa dirugikan dari kewajiban pajaknya selama ini. Tetapi pengusaha A malah diuntungkan karena pembayaran PPh 23 maupun PPh 22 yang sebelumnya telah dilakukan bisa dijadikan sebagai pengurang pada saat membayar SPT tahunan pajak badan. Jadi, pembayaran SPT tahunan itu kita kurangi dengan duit yang sudah kita setorkan ke negara kemarin itu. Jadi, ada baiknya menggunakan SPT badan tahunan normal karena kerugian itu bisa kita kompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Makanya, pada saat perusahaan berdiri, tax planning itu penting. Perencanaan pajaknya seperti apa untuk beberapa tahun ke depan, ujarnya. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa kalian lihat ada ilustrasi neraca PT Abrakadabra. Nah, bisa dilihat. Sini ada ilustrasi neraca PT Klenyit. Untuk tabel 3-nya di sini ilustrasi jurnal PT Abrakadabra. Bisa dilihat. Nah, baik, mungkin sekian materi yang saya jelaskan mengenai perencanaan pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.